tidak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Doni Rifani di Kabar Maha. Dan pagi ini sudah berada di Masjid Jami Al-Matuf, di mana kita sedang melihat kegiatan yang dilakukan oleh para santri kita yang tercinta kelas 12. Kegiatannya adalah ujian praktek asesmen madrasah ya, yang memang wajib dilakukan oleh para santri kelas 12. Tapi sebelum kita lihat kegiatan seperti apa, jangan lupa juga untuk sahabat Al-Matuf yang belum subscribe, yuk di subscribe dong. Karena itu sudah menuju ke 10.000 subscriber. Di like, share, dan komen ya, dan di share banyak-banyak semua kenalan dari sahabat Al-Matuf semua. Untuk sahabat Al-Matuf yang ingin membantu kegiatan operasional media Al-Matuf, yuk klik link yang ada di kolom deskripsi. Dengan klik link yang ada di kolom deskripsi, berarti sahabat Al-Matuf telah membantu kegiatan operasional kita agar kita bisa terus berproduksi dan terus berkreasi, berkarya membuat video-video untuk sahabat Al-Matuf semua. Kita lihat kegiatan seperti apa, jangan lupa tetap di Kabar Maha bersama Doni Rifani. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال انتهى الشهوات. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود Sahabat Al-Matuf masih bersama Doni Rifani dan masih dari Kabar Maha, dan sekarang kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswa atau santri kelas 12. Assalamualaikum, namanya siapa namanya? Nama saya Ardika Fadlan. Ardika? Ya, Kepanggilnya Ardika. apa nih? Ardika aja. Ardika udah kebagian belum? Belum habis ini, insya Allah. Habis ini ya? Ya. Masya Allah. Ardika ini kan sekarang lagi ada asesmen madrasah atau ujian praktek madrasah ya. Tentunya tentang pemusaran jenazah. Kita pengen coba juga nih sama Ardika nih, sejauh mana kemampuan keilmuan Ardika ini dalam rangka menjalankan ujian praktek pemusaran jenazah. Nah, sebenarnya kalau untuk pemusaran jenazah sendiri kan tadi Anda lihat ada beberapa air, ada beberapa ember air, kemudian juga ada peralatan ini sebenarnya apa aja sih yang diperlukan untuk melaksanakan pemusaran jenazah ini yang Ardika tahu? Dari air dulu ya, berarti ya. Boleh. Kalau dalam pemulasaran jenazah itu sebenarnya yang umum digunakan itu harus ada 3 air ya. 3 air? 3 jenis air yang umum digunakan. Yang pertama air biasa ya. Air mutlak tentunya, air yang suci, mensucikan. Itu digunakan untuk menistinjakan sang mayit dan mewudukan sang mayit ya. Kemudian air yang kedua yaitu air yang sudah dicampur dengan
daun bidara atau dicampur dengan sabun juga bisa. Wah, bidaranya ada ya? Ya, ada bidaranya juga. Kemudian air yang ketiga itu air yang dicampur dengan kapur barus, yaitu untuk kapur barus. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk siraman terakhir ya, supaya mayatnya itu ya mungkin lebih wanginya lebih nyengat mungkin ya, lebih menyengat itu sih. Nah setelah itu apa lagi ya? Setelah saya dimandikan, kemudian prosesnya apa lagi? Ada proses pengkafanan jenazah. Ya, pengkafanan jenazah. Misalkan kita lihat dari kainnya yang biasa yang wajib digunakan itu 3 helai kain untuk laki-laki. Kalau untuk wanita 5 helai kain gitu ya. Kemudian beda-beda jadinya. Kemudian kita kafani seperti biasanya ya, kanan dulu, kiri dulu seperti itu. Menggunakan wangian segala macam. Terus diikat, ya simple jadinya udah. Baru setelah itu dikuburkan gitu, disolatkan dulu sebelum dikuburkan, baru dikuburkan. Tadi sudah ya kalau persolatan? Ya, untuk pesolatan kita dahulukan dulu supaya memangkas waktu lah, nggak terlalu makan banyak waktu. Gitu. Nah, ini juga satu pertanyaan terakhir. Tadi kan sempat dibilang juga karena sempat dengar kalau misalkan yang boleh memandikan jenazah ikhwan adalah siapa, yang boleh memandikan jenazah akhwat adalah siapa? Oh, yang boleh memandikan jenazah ikhwan itu ya ikhwan lagi gitu ya. Jadi kalau yang memandikan jenazahnya wanita, misalkan wanita dewasa meninggal, itu yang memandikannya harus wanita lagi ya. Kecuali suaminya itu boleh memandikan istrinya, itu nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau misalkan dalam keadaan darurat, misalkan di satu daerah yang tidak memungkinkan, tidak ada misalkan semuanya kaum laki-laki semua, nggak ada wanita di situ, mau tidak mau itu cukup ditayamumkan saja gitu ya, ditayamumkan saja. Maka pun tetap dimuliakan ya. Iya, harus muslim juga kan itu. Ditayamumkan, terus menggunakan penghalang juga seperti sarung tangan atau apa ditayamumkannya itu. Nah, sudah terbukti kan sahabat Al-Matuk. Jadi kalau datang ke Al-Matuk nggak usah nanya sama ustadznya, sama santrinya aja alhamdulillah sudah cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan kita mungkin selaku wali santri, penonton dan sahabat-sahabat Al-Matuk semua lainnya. Baik, jazakallahu khairan Adika, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Prakteknya. Dan itu dia obrolan kita bersama Adika, tapi Adika Bermanfaat bersama Doni Rifandi. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا. Sahabat Al-Matuk, kalian sudah bersama dengan Ustadz Didik Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu penguji atau juga mungkin tim penilai dari kegiatan asesmen madrasah itu sendiri. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, memang nggak pernah bosan kalau kata Ustadz Didik ini, karena setiap pertemuan selalu mendapat ilmu baru.
Dan kan setiap tahun kita sering melihat kegiatan seperti ini tadi ya. Nah, untuk kegiatan sendiri ini seperti yang sekarang ini adalah bagian dari ujian sepertinya Tad. Ini sebenarnya apa aja yang dinilai, kemudian sejauh mana sih pengaruh penilaian mereka pada kegiatan kali ini? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Ini di antara rangkaian kegiatan penilaian kelas 12. Yaitu ujian praktik fikih. Jadi praktik jenazah ini bagian daripada rangkaian ujian praktik, terutama di ujian fikihnya. Untuk penilaiannya ada beberapa aspek ya. Pertama dari menyolatkan, atau sebelumnya mungkin memandikan dulu, kemudian mengkafani dan menyolatkan serta hafalan doanya. Nah, itu dari 4 hal itu kemudian nanti dirinci lagi menjadi 15 aspek, yang itu ya ada rinciannya. Itu kita nilai dari 15 aspek itu masing-masing secara umum nilainya sama satu kelompok, namun nanti tergantung dari hafalan doa, karena sebelumnya tadi untuk yang berbeda di tahun ini kita adakan tes hafalan doa dulu secara tertulis. Untuk melihat nanti sejauh mana hafalan doa mereka. Kemudian setelah itu memandikan dan mengkafani, dan tadi juga didahulukan praktek sholatnya supaya tidak ada terputus waktu dulu. Ya. Karena ini cukup lama tadi ya? Cukup lama, sehingga santri itu nggak harus ke asrama dulu, balik lagi. Jadi kalau ini, untuk tahun ini ya alhamdulillah kita terus perbaiki caranya supaya lebih mengefektifkan waktu. Baik Ustaz, tadi ada sempat ngobrol dengan salah satu santri dan Masya Allah sepertinya udah nerlang gitu kalau bahasa Sundanya gitu ya, mengenai urutan-urutan. Sebenarnya jadi Anda penasaran nih sama Ustaz Didik dalam hal pengajarannya sendiri, apakah menemukan kesulitan berarti Tad? Soalnya lihat santrinya kayaknya wah cerdas Masya Allah ya. Iya, santri di sini Masya Allah ya, dari segi daya tangkap alhamdulillah cukup sangat baik ya. Dan alhamdulillah kalau untuk pelajaran praktik seperti ini insya Allah santri-santri kita sangat mudah menyerapnya. Makanya kalau bisa setiap pelajaran itu memang ada proses prakteknya. Jadi, karena kan memang dalam dunia pendidikan itu kalau hanya mendengar sekian persen pemahaman, kemudian melihat bertambah, bergerak bertambah. Kalau praktek sendiri itu langsung ya. Masya Allah. Nah, pertanyaan terakhir nih Tad, sejauh apa Tad pengaruh nilai yang kali ini akan diberikan terhadap ini kan mereka lagi mau lulus nih, apakah ada korelasinya bagaimana? Sejauh mana ketika kelulusan dan nilai? Oh iya, ya ini penilaian yang cukup penting ya dalam rangkaian ujian praktek atau asesmen madrasah ini. Kalau ini tidak lulus ya otomatis bisa tidak lulus juga, banyak. Tapi insya Allah sih kalau kita lihat prakteknya insya Allah baik, insya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya. Mohon maaf mengganggu penilaiannya. Mudah-mudahan acaranya lancar sampai akhir nanti. Baik, sahabat masih bersama Doni Fani, masih di Kabar Mahat, jangan kemana-mana. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحفي يصل الله صوت من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء. Ya sahabat Al-Matuk, ternyata selain kegiatan asesmen madrasah kelas 12 di mana mereka sedang praktek pemulasaran jenazah, di lantai 2 Masjid Al-Matuk juga ada sebuah kegiatan yang tidak kalah penting. Masih sama-sama asesmen madrasah atau alias ujian praktek ya dari Kemenag, yaitu ujian praktik wudu dan praktek
sholat. Tadi kalau di kelas 12 pembimbingnya adalah Al Ustadz Didiklar Permana LC Hafizahullah Ta'ala, dan di kelas 9 MTS ini ada Al Ustadz Saiful Bakhtiar Hafizahullah Ta'ala. Kita lihat seperti apa kegiatannya, tetap di Kabar Ahmad bersama Doni Rifandi. ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة. Sahabat Amatuk, sekarang Anda sudah berada dengan salah satu penguji asesmen madrasah kali ini, yaitu Ustadz Saiful Bakhtiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf sedikit ganggu nih di tengah kesibukan Anda. Sedikit aja Tat, mungkin untuk sahabat Amatuk atau para wali santri yang ada di rumah mungkin pengen tahu ini sebenarnya ujiannya ujian apa Tat, dan seberapa besar pengaruh nilai dari ujian ini untuk tingkat kelulusan mereka kelas 9 MTS. Oke. Untuk diketahui, ini adalah asesmen madrasah praktek untuk MTS ya. Asesmen madrasah itu kan ada dua, ada asesmen tertulis, ada asesmen secara praktek. Nah sekarang di waktu sekarang itu disamakan asesmen atau waktu asesmen itu disamakan dengan MTS dan MA. Adapun MTS praktek asesmennya, untuk MTS adalah praktek sholat dan praktek wudhu, sedangkan untuk MA adalah praktek penyelenggaraan jenazah seperti tadi di bawah ya, seperti itu. Untuk ini sangat berpengaruh tak untuk nilai kelulusan untuk mereka? Penilaian asesmen madrasah nanti akan berpengaruh kepada nilai ijazah. Oh iya. Ya, jadi untuk kelas 9 nilai ijazah itu diambil 40%-nya adalah dari asesmen. Di asesmen madrasah. 40% tadi ya? Iya, 40%. Asesmen madrasah ini adalah nama baru. Kalau tahun lalu itu namanya ujian madrasah. Ujian madrasah. Kalau sekarang namanya asesmen madrasah. Seperti itu. Baik, saja sekumpulan orang Tat. Semoga lancar kegiatannya, dan sahabat Amatuk tetap bersama Doni Rifandi di Kabar. Amatuk, tanpa kita sadari sebetulnya kita semua juga adalah calon jenazah yang akan berbaring di tempat ini, insya Allah suatu saat nanti pasti. Dan yang pasti insya Allah apapun yang santri-santri kita pelajari di pesantren Al-Matuk, baik itu di Markas Al-Matuk, Markas Al-Basam, Markas Al-Zamil, Markas Al-Afaf, Markas Al-Naizi, hingga TKIT sekalipun, semuanya insya Allah yang dipelajari adalah hal-hal yang bermanfaat, baik untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga bekal untuk ke akhirat. Baik, sahabat Al-Matuk, rupa-rupanya itu saja laporan kegiatan kita di hari ini. Kita minta doanya kepada para wali santri agar apa yang mereka ujiankan, praktekkan di hari ini dan hari-hari kemudian dan hari-hari sebelumnya berbuah hasil yang manis tentunya, dan mendapatkan nilai yang kita harapkan. Ketemu lagi di Kabar Ahmad selanjutnya bersama Doni Rifandi, dan jangan lupa untuk sahabat Amatuk yang belum subscribe, yuk subscribe untuk menuju ke 10.000 subscriber dan membantu kegiatan operasional. Silahkan klik link yang ada di bawah ini di kolom deskripsi. Doni Rifandi pamit, sampai ketemu lagi di Kabar Ahmad selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.